Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Faisal Atorik akan menjelaskan tentang etika organisasi dan kasus yang melibatkan Kabareskrim Susnodo Aji dan Gayus Tambunan pada pelanggaran perpajakan. Menurut Dalimunte, etika organisasi adalah suatu perilaku manusia dalam suatu organisasi yang lebih kepada penentuan mengenai benar dan salah. Masalah etika dihadapi pertanyaan yang fundamental, seperti keadilan, kebenaran, dan tanggung jawab sosial. Di Indonesia, pelanggaran etika profesi yang paling menonjol seringkali terjadi pada lembaga pemerintahan. Salah satu kasus yang tengah disoroti oleh masyarakat dan institusi hukum saat ini adalah kasus mengenai pelanggaran dalam dunia perpajakan. Kasus ini dimulai saat mantan Kabareskrim Susnodo Aji yang menyatakan bahwa dalam Badan Direktorat Jenderal Pajak atau Dirjen Pajak terdapat maklar kasus. Maklar kasus tersebut membantu para wajib pajak, badan atau pengusaha kena pajak yang berkewajiban untuk membayar pajak, untuk mengurangi jumlah pajak yang seharusnya disetorkan ke kantor pajak. Untuk membuktikan kebenaran dari pernyataan Susno, polisi mulai melakukan penyelidikan. Penyelidikan diawali dengan mengawasi dan memeriksa rekening-rekening yang dimiliki oleh para petugas yang bekerja di kantor pajak. Pada saat memeriksa rekening, salah seorang staf Dirjen Pajak bernama Gayus Tambunan, polisi mulai mencium adanya ketidakberesan. Pada rekening Gayus, polisi menemukan beberapa transaksi dalam jumlah yang fantastis. Dikatakan fantastis karena transaksi tersebut berjumlah miliaran rupiah. Jika Gayus Tambunan menempati posisi yang cukup tinggi di kantor Dirjen Pajak, hal ini mungkin masih bisa dikatakan wajar. Tetapi pada saat itu, pangkat Gayus adalah staf golongan 3 yang mendapatkan gaji hanya beberapa juta rupiah saja tiap bulannya. Sehingga secara logis tidak mungkin memiliki uang sejumlah miliaran rupiah. Karena hanya berdasarkan logika saja, bukti tersebut dinilai kurang kuat di mata hukum. Maka dari itu, polisi melanjutkan penyelidikan dan memfokuskannya pada Gayus Tambunan. Selain menyelidiki transaksi yang terjadi di rekeningnya, polisi juga mulai menelusuri harta kekayaan yang dimiliki Gayus. Setelah ditelusuri, terungkap bahwa ternyata Gayus Tambunan memiliki sebuah rumah mewah yang berlokasi di daerah Kelapa Gading, yang tergolong kawasan elit di Jakarta. Tidak hanya itu, polisi juga menemukan fakta bahwa pada rekening istri dan anak Gayus juga terdapat uang dalam jumlah miliaran rupiah, yang ternyata berasal dari rekening Gayus. Kemudian, penyelidikan juga mengarah pada berbagai kasus yang ditangani Gayus selama bekerja di kantor Dirjen Pajak. Saat menjabat sebagai penelaah keberatan, Dirjen Pajak mencatat bahwa Gayus menangani 17 proses banding. Dari seluruh keberatan tersebut, 15 keberatan ditolak oleh Dirjen Pajak. Kemudian, pada saat menjabat sebagai penelaah banding, Gayus menangani 51 permohonan banding wajib pajak yang diajukan ke pengadilan pajak. Yang sangat mengherankan adalah dari seluruh permohonan banding yang ditangani oleh Gayus, dalam 40 permohonan Dirjen Pajak kalah di pengadilan pajak. Hal ini menyebabkan wajib pajak badan yang menang di pengadilan pajak tidak terbukti bersalah, dan karenanya berhak untuk tidak membayar denda dan pajak yang kurang dibayar kepada kantor pajak. Hal ini tentu saja menyebabkan kerugian yang sangat besar bagi negara, karena setelah diperiksa oleh kepolisian, ternyata wajib pajak badan yang terlibat memang terbukti bersalah dan berkewajiban untuk membayar denda dan pajak yang kurang dibayar kepada kantor pajak sejumlah miliaran rupiah. Dalam pemeriksaan lebih lanjut, sebagian besar wajib pajak badan yang kasusnya ditangani oleh Gayus mengaku bahwa mereka memang menyerahkan sejumlah dana kepada Gayus, karena pada saat itu Gayus mengaku mampu untuk memanipulasi kasus mereka dan membuat mereka menang di pengadilan pajak. Seluruh permohonan banding yang ditangani oleh Gayus diajukan oleh wajib pajak
yang merupakan sebuah badan, dan kasus-kasus tersebut merupakan kasus yang cukup besar dengan nilai tuntutan puluhan hingga ratusan miliar. Setelah memiliki cukup bukti yang memberatkan, akhirnya kepolisian menetapkan Gayus sebagai tersangka dalam kasus mafia pajak dan selanjutnya akan dituntut dengan undang-undang yang mengatur tentang pelanggaran etika profesi. Kasus yang melibatkan Gayus Tambunan ini hanyalah sebagian kecil dari tindakan pelanggaran etika profesi yang terjadi di lembaga pemerintahan. Sebenarnya, bukan rahasia umum jika para pegawai di lembaga pemerintahan merupakan posisi yang syarat akan godaan untuk melanggar aturan yang telah ditetapkan. Bahkan dalam satu dasawarsa terakhir, media mulai menyoroti kinerja para pegawai pemerintah yang tidak sebanding dengan gaji yang mereka terima. Apalagi, sebagian besar dari para pegawai tersebut seringkali melakukan berbagai tindakan yang tidak sesuai dengan peraturan yang telah ditetapkan.